yang pasti nggak kalah menarik. Ini berarti nyambung berarti ya dengan topik yang pertama. Semuanya nyambung. Dari pagi sampai sore ini kita semua akan nyambung topiknya. Oke, topik yang kedua berarti kita akan bicara lebih banyak mengenai modern web. Seperti Modern apa web. sih web yang sekarang lagi banyak diminati pastinya. Pastinya ada perubahan-perubahan juga yang ini pasti juga menyangkut dengan teman-teman developer, Betul, ya kan? betul. Untuk itu kita mungkin akan langsung aja mengundang, ya kan? Supaya kita bisa tanya-tanya, kita bisa interview. Boleh kita berikan tepuk tangannya untuk Software Architect and System Development Lead Indonesia Apps and Industry, Bapak Ahmad Masikur. Nah, penasaran sebenarnya, ya kan? Nanti kita akan tanya lebih lanjut seputar apa nih yang pengen dibicarakan? Modern web. Modern web, oke? Jadi buat Bapak Ibu semua audiens yang mungkin baru datang, kita punya topik. Baru muncul sini di tengah juga boleh nih, ayo. Ya. Silakan Sasha. Oke, modern web. Apa sih yang modern dan terbaru nih yang perlu diketahui sama teman-teman developer di sini? Yang pengen dibahas sebenarnya apa? Gini ya, kita sekarang era semua terhubung sama internet. Kita semua mau belanja, mau cari sesuatu, itu banyak lewat internet. Nah, mostly kebanyakan kita masing-masing punya gadget sendiri-sendiri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, otomatis kan kita harus memikirkan juga bagaimana kita bisa dengan mudah belanja lewat handphone, tablet, walaupun kita masih kadang-kadang juga masih pakai PC juga gitu. Nah, ini penting berarti terutama ya kalau misalnya kadang-kadang kita lagi enak, mungkin memang lagi santai di rumah sambil buka desktop gitu kita bisa browsing. Tapi kan kadang-kala karena kita juga udah mobile banget gitu kali ya. Dengan kita aktivitasnya juga banyak di luar, memang pengen banget convenience untuk kita bisa mengakses apapun yang kita butuhkan di mana aja, kapan aja gitu kan sebenarnya. Nah, terus berarti pada hari ini kalau misalnya nggak salah yang akan dibicarakan berarti mobile first design, iya kan? Nah, berarti nanti kira-kira seperti apa nih gambaran yang pengen dibahas? Mobile first design itu sebenarnya apa sih mobile first design? Kita dengan mobile first design kita akan mengutamakan mobile duluan gitu. Jadi seakan-akan kita mau ambil user-user yang pakai mobile. Kalau kita udah bisa ambil customer kita yang mobile, otomatis yang desktop pun dia akan ikut. Jadi desain awalnya untuk bikin kita lebih luas pangsa pasarnya, mobile duluan yang kita utamakan. Jadi dengan semakin banyaknya user yang pakai mobile, kemudian melakukan interaktivitinya via mobile, jadi nanti desainnya akan dimulai dari mobile form factor dulu berarti ya? Ini jadi kebalik ya? Kalau kebalik. dulu bikinnya web dulu baru, ya. Jangan lupa harus dibikin juga ya yang mobile version, berarti sekarang kebalik gitu. Sekarang kebalik ya, berarti? Ya, karena tren kedepannya itu adalah hampir semua yang akses web itu pakai gadget mereka masing-masing. Bahkan sekarang kan ada orang yang lebih dari satu gadget di genggamannya. Kebanyakan, memang kebanyakan. Tapi untuk saat ini sendiri, sebelum mungkin kita juga akan masuk ke dalam topiknya, untuk saat ini sendiri sebenarnya kondisinya seperti apa sih? Seberapa banyakkah orang yang sudah mulai berpindah, beralih jadi lebih banyak menggunakan mobile sampai-sampai sekarang si modern web ini harus jadi mobile first berarti ya? Saat ini udah mulai ada 50-50. Jadi 43 versus 57. 43-nya masih web, 43-nya mobile dan sisanya adalah untuk desktop. Tapi kecenderungannya adalah tiap tahun itu pengguna mobile selalu meningkat gitu. Dan itu signifikan banget. Jadi makanya memang kita udah harus antisipasi dari awal dari gitu sekarang, kan. Berarti, ya. Oke, gimana jadinya? Kita langsung aja ya. Langsung aja. Untuk itu kita akan langsung memasuki topik berikutnya yaitu modern web. Boleh kita kasih tepuk tangannya semua yang mudah-mudahan masih semangat bersama dengan Bapak Ahmad Masikur. Silakan. Oke, selamat siang. Masih semangat ya? Sebelumnya saya mau pengen tahu, ya sebelumnya saya perkenalan diri, saya Ahmad Maskur. Saya udah lama, cukup lama juga di dunia pemrograman web, mungkin lebih dari 10 tahun kali ya. Saya coba mau share tentang experience saya di
pembuatan web apps. Nah, dulu kita sering bikin webs itu hanya untuk kalangan terbatas di desktop saja, karena waktu itu teknologi web mobile itu masih sangat terbatas banget. Dulu pakai WAP yang itu layarnya kecil dan lain sebagainya. Tapi sekarang eranya udah beda. Sekarang itu bahkan prosesor di gadget itu hampir setara dengan desktop. Dan lebih banyak orang akses di gadget terutama di kota-kota besar. Itu untuk belanja, situs-situs belanja itu lebih banyak orang lebih seneng kalau kita sambil jalan, kita di taksi gitu ya, lagi macet gitu. Browsing-browsing, mau beli baju, mau beli sepatu, mau beli buku dan lain sebagainya. Itu lebih nyaman kita daripada bengong macet di jalan. Itu oke lah, saya mau beli ini, saya mau beli komputer ke Mangga 2, macet sana, mending di browsing aja di web, tuh dapat, besok dikirim nyampe rumah. Oke, kita langsung aja. Agenda kali ini apa sih yang mau saya bahas di sesi siang ini, yaitu pentingnya, seberapa penting mobile first web design itu. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa banyak user dari kita secara dunia ya, itu akses app, akses website itu dari gadget mereka masing-masing. Terus berikutnya adalah responsive design dan adaptive design. Nah, di dalam web design ada dua macam approach. Yang pertama adalah responsive design. Berikutnya adalah adaptive design. Nanti saya akan explain apa sih bedanya antara responsif sama adaptive. Nah, berikutnya adalah dari kedua approach itu, mana yang lebih cocok bagi kita? Mana yang lebih mudah dan target market mana yang harus kita capai? Setelah itu kita coba mau bikin implementasinya itu di teknologi terbaru Microsoft, yaitu ASP.NET MVC 6. Nah, setelah itu setelah kita tahu apa sih keuntungan, apa bedanya, saya coba demokan nanti bagaimana cara codingnya. Ya. Nah, di sini seperti yang tadi saya ungkapkan, seberapa penting sih kita menggunakan desain mobile first. Yang pertama, pengguna internet di dunia secara total itu tiap tahun meningkat. Dan peningkatan itu lebih banyak di pengguna mobile. Seperti kita lihat grafik yang di bawah, yang hijau itu adalah pengguna mobile. Sedangkan yang biru itu adalah pengguna desktop. Nah, kalau kita lihat sekarang kondisinya kita masih tertinggal yang pengguna mobile dibandingkan pengguna desktop. Ini secara keseluruhan, secara global ya, dunia itu udah hampir mendekati. Nah, ke depan setahun lagi mungkin bisa disalip. Pengguna mobile lebih banyak dibandingkan pengguna desktop. Oleh karena itu, sebagai di dunia industri kita perlu mempertimbangkan mobil itu lebih duluan, karena penggunanya nantinya, bukan sekarang ya, nantinya akan melampaui, akan lebih banyak. Orang akan lebih banyak menggunakan mobil mereka. Sebagai contoh, ketika saya di jalan, saya butuh bayar rekening listrik, bayar rekening telepon. Ketika saya mau bayar sesuatu, saya mau pakai internet banking, misalkan pakai web. Bank A bisa dengan mudah ditampilkan di gadget, di smartphone. Bank B susah karena dia masih desainnya desain lama. Jadi kalau saya buka di smartphone, saya harus geser kanan kiri dan lain sebagainya karena desainnya masih lama.
kalau kita misalnya kasus contoh untuk yang internet banking, kalau kita desain di desktop, saya masih banyak kemungkinan itu salah klik. Karena kalau desktop, dia secara screen lebih besar, secara input device-nya beda. Desktop itu menggunakan mouse, sedangkan smartphone itu mostly menggunakan touchscreen, dan itu secara penggunaan user experience-nya juga beda. Sekarang bedanya apa sih antara responsif sama adaptif? Keduanya sama, tujuannya adalah sama, yaitu semuanya pengen supaya usernya itu bisa dia dapat experience yang sama antara desktop dengan mobile. Ketika saya akses website itu dari desktop, saya bisa akses dan semua functionality itu bisa dijalankan, bisa saya akses. Begitu pula dengan ketika saya menggunakan mobile device, dia akan saya dengan mudah untuk navigasi semua menunya, melakukan user input, milih sesuatu dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu responsive design, yaitu satu website itu untuk semua. Jadi saya bikin satu website, ketika saya buka di desktop dia akan tampil, ketika saya buka di mobile itu tampilannya akan berubah. Nah, tapi perubahannya seperti apa? Perubahannya adalah dia menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Ketika saya buka di desktop dengan layar yang besar, dia akan menyamping. Semuanya jadi bisa kelihatan besar-besar. Ketika saya buka di tablet, dia akan menyempit. Ketika saya buka di smartphone yang layarnya lebih kecil, dia akan mengecil juga. Nah, keuntungannya apa di sini? Dia cocok buat yang kontennya nggak terlalu kompleks. Ya, online store yang nggak terlalu kompleks, misalkan hanya untuk itemnya nggak terlalu kompleks, sederhana, itu bisa menggunakan ide seperti ini. Dia lebih simple, lebih sederhana. Berikutnya adalah adaptive design. Nah, ini sedikit berbeda. Tujuannya sama dengan responsif, tapi approach-nya berbeda. Kalau adaptive design, dia punya dua engine di belakangnya. Dia di render ke browser itu dengan kode yang berbeda. Jadi dia akan deteksi browsernya menggunakan apa? Apakah dia browser desktop, apakah browser menggunakan smartphone atau tablet. Untuk yang responsive design ini dia cocok untuk yang very complex functionality. Dia fungsinya banyak. Dia kalau misalnya kita pakai internet banking, saya mungkin contohkan untuk internet banking yang agak populer di Indonesia. Kalau ada bedanya kalau kita akses itu dari desktop sama web. Kalau dari desktop sama di mobile. Kalau di mobile fungsi-fungsi untuk transaksi history mungkin hanya munculnya sedikit. Tapi kalau kita akses di desktop dia bisa lebih banyak. Karena secara screen juga kita nggak akan nyaman dengan jumlah data yang banyak. Tapi kita bisa cukup dengan transaksi misalkan seminggu atau beberapa hari yang lalu gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, untuk keuntungan dari responsive design, keuntungannya adalah
dia lebih mudah untuk di-maintain karena dia hanya satu website yang dibikin. Ketika kita mau upgrade versi websitenya, kita mau modifikasi fungsinya, kita hanya melakukan satu kali modifikasi di satu tempat kita ubah, semua target user udah kecapai. Terus berikutnya adalah lebih murah karena developmentnya mungkin lebih cepat karena hanya satu tempat aja yang dirubah atau ditambahkan fungsinya. Nah, kekurangannya dari responsif itu apa? Kita dari beberapa keuntungannya tadi pasti punya kekurangan. Ya, yang pertama dia kekurangannya karena yang di render ke klien itu adalah sama, maka resource yang dibutuhkan di browser di browser mobile maupun browser desktop dia akan sama. Jadi coba bayangkan kalau kita pakai handphone yang kuotanya terbatas, kan kita ada paket yang berapa giga dalam sebulan dan sebagainya. Itu kalau kita akses web yang dia nggak mobile friendly, dia nggak didesain untuk mobile, itu akan boros, internet kita cepat habis itu kuota di handphone kita. Terus yang berikutnya nggak bisa ke mobile spesifik. Misalkan kita mau menampilkan, kalau kita mau pakai mobile maka tampilannya akan seperti ini, kalau kita pakai desktop tampilannya akan seperti ini, dengan yang sama sekali berbeda tampilannya. Kalau kita kontennya sama dan tampilannya sedikit hanya perbedaan layout aja itu nggak masalah. Tapi kalau kita tampilannya udah sangat jauh berbeda, itu nggak bisa. Yang berikutnya adalah kalau kita udah punya website yang hanya di desktop, kita perlu build ulang websitenya supaya bisa diakses di mobile. Nah, ini adalah contoh yang responsif. Ketika buka di laptop, maka dia akan tampil gede. Kalau dia dibuka di yang kecil di handphone, dia akan menyempit. Nah, sekarang adalah advantage dari adaptive website. Keuntungannya yang pertama, dia bisa di custom antara mobile sama desktop, itu bisa tampilan sama sekali berbeda. Terus kita bisa melakukan strategi yang berbeda juga untuk pangsa pasar yang beda. Untuk pasar desktop sama mobile itu bisa yang berbeda. Berikutnya keuntungan, kalau kita mau menambahkan fungsi tertentu di salah satu target audience, entah itu desktop, entah itu mobile, kita nggak harus membuat semuanya. Kita misalkan target untuk mobile, itu bisa detect koordinat kita. Nah, kita nggak perlu implement yang di desktop juga gitu. Kita yang mobile aja, misalnya kita mau beli contohnya, kita mau beli makanan, mau lunch. Kita mau cari restoran mana yang sesuai dengan kriteria kita. Saya mau budgetnya sekian, saya mau ngajak temen syukuran. Nih, saya ada budget sekian. Saya mau cari restoran di area sini. Nah, dengan adanya mobile web, kita bisa kasih feature untuk detect lokasi kita. Jadi nanti di website kita bisa menentukan mana restoran yang terdekat. Kita nggak usah masukin area kita sekarang ada di mana, tapi kita bisa masukkan fungsi itu langsung kita connect ke GPS dari handphone kita, langsung kita bisa suggest restoran mana saja yang terdekat.
Tapi selain keuntungan-keuntungan tadi, tentu punya kekurangan. Yang pertama adalah untuk secara maintain kita misalkan ada fungsi baru, ada perubahan fungsi, kita harus maintain 2 website. Untuk investmentnya juga lebih banyak. Berikut adalah contoh, ini adalah contoh untuk reservasi tiket. Tampilan antara desktop sama yang mobile ini cukup jauh berbeda. Jadi itu yang dimaksud adalah adaptif. Jadi device mana yang kita pakai, kita tampilannya seperti itu. Beda dengan yang desktop dan mobile. Sebelum saya lanjut, mungkin saya pengen tahu di audiens ini yang lebih sering akses web menggunakan gadget daripada menggunakan desktop, coba lebih banyak mana? Yang web dulu, yang dari desktop dulu, lebih sering dari desktop. Kira-kira setengah. Yang web, mobile, lebih sering di mobile. Wah, ternyata tadi surveinya mendekati akurat ya, ternyata hampir 50-50. Nah, ternyata tadi survei itu didasarkan dari statistik penggunaan, dia meng-query dari search engine dan website statistik. Terus desain mana sih yang lebih cocok buat kita? Tentunya kita mendesain web itu tidak sekedar saya pengen responsif aja, gampang. Saya pengen yang adaptif saja, itu lebih keren kayaknya deh. Itu nggak seperti itu. Kita lihat dulu targetnya kita siapa. Kalau kita bikin web untuk kalangan yang memang jarang menggunakan mobile, ya kita pure bisa desktop. Kalau kita mix, nah yang mix ini kita tentukan lagi audiensnya ini lebih nyaman mana. Nah, goalnya kita apa? Kalau kita goalnya misalkan fungsinya, kalau kita pakai mobile kita bisa ada nilai lebih. Kalau kita pakai adaptif misalnya yang tadi saya utarakan, bahwa kalau kita pakai mobile kita bisa manfaatkan fitur-fitur yang ada di mobile, GPS, terus untuk touchscreen-nya, karena itu sama sekali berbeda. Untuk mendapatkan tujuan itu kita butuh analisis. Nah, ya alhamdulillah kita sekarang bisa dengan mudah kita bisa pakai tools third party untuk analisis itu, atau kita bisa analisis website kita sendiri. Seberapa banyak sih pengunjung website kita yang menggunakan mobile, seberapa banyak yang menggunakan desktop. Nah, dari situ kita bisa tentukan strategi mana yang cocok buat kita. Nah, kita sekarang coba di ASP.NET MVC. Nah, ini ASP.NET MVC saya sebelumnya mau cerita dulu. ASP.NET MVC 6 ini adalah teknologi yang mutakhir dari Microsoft, yang kita bisa cross platform, bisa running di 3 major OS, Windows, Linux, dan macOS. Jadi secara desain kita bisa scalable juga. Dia bisa di deploy di Docker yang tadi Mas Andika tadi udah utarakan, bahwa teknologi sekarang mau scalable, mau di-deploy di mana aja, itu udah bisa. Dengan ASP.NET MVC 6, ini dengan mudah kita bisa pindah-pindah menggunakan Docker. Kita saat ini usernya mungkin sekitar 100 sampai 1000 per jam yang akses website kita. Sejam sekitar 100 sampai, anggaplah 100 sampai 500. Nanti
mendekati Lebaran, misalnya kita bikin online store, mendekati Lebaran, pengunjung kita akan semakin banyak karena orang mau belanja. Misalkan kalau kita bikin situs online belanja untuk baju atau tiket atau yang lain, mendekati Lebaran, dia akan semakin banyak pengunjungnya. Jadi mungkin ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu per jamnya. Sebagai contoh seperti kemarin waktu penjualan tiket kereta api, itu kan waktu H-90 itu websitenya susah banget diakses. Semua agen tiket itu sibuk. Nah, coba kalau itu kita deploy di Azure yang bisa scalable, menggunakan teknologi yang sudah siap untuk scale dengan mudah. Itu kita di tanggal-tanggal tertentu yang sibuk itu bisa dengan mudah di scale up. Nggak hanya itu, untuk yang aplikasi perkantoran, misalkan untuk payroll, dia untuk penggunaan resource yang intensif itu hanya sebulan sekali biasanya. Dia hanya untuk ngitung payroll itu hanya sebulan sekali, dan itu butuh resource yang tinggi. Akan sangat sayang jika resource yang tiap hari hanya sedikit, tapi yang kita siapkan cukup besar. Itu kenapa Microsoft sekarang menyiapkan ada ASP.NET MVC yang baru. Ada beberapa cara untuk achieve target kita untuk mobile first design. Yang pertama adalah yang kita coba yang responsif dulu. Yang responsif yang pertama kita bisa lakukan tailor made by coding kita sendiri. Yaitu caranya gimana? Ya, yang pertama kita tentunya untuk web modern kita udah ada CSS Media Query. Dengan CSS 3 kita bisa detect screen resolution kita. Kalau kita resolusi screen-nya lebih dari 1000 pixel, itu tampilannya mau seperti apa. Yang lebih besar dari 700 sekian pixel berapa. Yang kurang dari itu gimana tampilannya. Yang lebih itu lebih dari 1000 mungkin semuanya ditampilkan. Yang kurang dari 1000, antara 700 sampai 1000, dia layoutnya dirubah. Yang kurang dari 700, beberapa tampilan disembunyikan. Itu bisa dilakukan dengan CSS. Nah, kalau CSS kurang, CSS itu hanya dia hanya query saja, media query sesuai dengan layout, screen resolution-nya aja. Kalau masih kurang, kita bisa lakukan dengan JavaScript. Dengan JavaScript kita bisa lebih spesifik device apa yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan user agent dari browser itu. Kita bisa tahu mana browser mana yang sedang kita lakukan. Berikutnya adalah kita saat ini sangat terbantu dengan beberapa framework yang ada, yang umum sekarang. Seperti Bootstrap. Yang berikutnya adalah Foundation, berikutnya ada Skeleton. Sebenarnya saya mau tahu di audiens ini, seberapa banyak yang udah pakai Bootstrap? Lumayan banyak. Oke, terima kasih. Foundation? Lebih sedikit ya. Yang Skeleton coba, ada nggak? Oh, ada ternyata. Jadi memang di sini saya urutkan yang paling populer, yaitu Bootstrap, kedua Foundation, kedua Skeleton. Nanti saya akan coba demokan website menggunakan Bootstrap karena audiensnya lebih banyak. Berikutnya adalah Adaptive Design. Nah, yang tadi adalah menggunakan responsif. Sebenarnya kalau responsif itu di back-end-nya apapun nggak masalah, karena dia kerjanya bukan di back-end, dia kerjanya di front-end. Dia memanfaatkan client-side, CSS sama JavaScript. Namun untuk yang adaptive design, yang kerja adalah di back-end, di server. Di server itu harus tahu user yang pakai,
yang sedang akses website, dia menggunakan apa? Nah, cara deteksinya gimana sih? Dari supaya saya tahu, saya akses pakai iPhone, saya akses pakai PC, saya akses pakai Android. Nah, itu tiap browser ketika dia akses ke server, dia akan ngirim namanya user agent. Nah, dari server itu dia bisa deteksi browser yang dipakai apa. Apakah dia browser desktop, apakah browser mobile. Caranya gimana untuk deteksi? Yang populer saat ini ada dua. Yang satu yang sederhana itu pakai regular expression. Jadi semua pattern user agent itu dibikin regular expression-nya. Jadi apapun browsernya itu nanti kita akan detect regular expression ini match enggak dengan user agent-nya. Kalau match berarti dia mobile. Kalau nggak match dia desktop. Nah, gimana kalau ada device baru? Harus update regular expression-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pakai mobile device database. Ini ada organisasi yang ngumpulin user agent dari semua desktop dan mobile. Jadi di situ ada database, semua ditampung di database. Dia akan di match, dicari satu-satu yang cocok mana. Nah, ini pendekatan kedua. Terus desainnya seperti apa? Untuk yang adaptif ada dua approach. Yang pertama separate website, sama sekali terpisah. Website satu dengan website mobile sama desktop terpisah. Yang kedua adalah satu website dengan view yang beda. Jadi misalkan untuk view yang mobile dia akan ambilkan render dengan view yang mobile, yang desktop dia akan desktop. Nah, sekarang saya coba menuju demo. Di sini saya ada pilih yang tadi. Untuk yang adaptif saya pilih solusi yang dua website terpisah. Kenapa saya pilih dua website terpisah? Nah, saya pengen menunjukkan bahwa kita mau bikin fungsi yang sama sekali beda antara yang mobile sama yang desktop. Di sini saya ada dua project. Yang satu dia untuk web, yang web desktop, yang satu untuk mobile. Nah, kuncinya ada di mana sih? Kuncinya adalah yang tadi saya sudah ungkapkan tadi, yaitu saya menggunakan regular expression karena itu cukup sederhana. Saya cukup membuat extension di sini. Sebenarnya saya untuk struktur setnya sih menggunakan MVC. Ini untuk .NET framework yang 46 sorry. Ini pakai Visual Studio 2015. Di sini saya bikin satu request extension. Isinya apa? Request extension ini saya mendefinisikan semua pattern dari user agent. Nah, kebetulan sekarang itu ada pattern itu saya dapatkan dari website ini, detectmobilebrowser.com. Di situ dia akan update ketika ada device baru, mereka akan update pattern dari regular expression-nya. Terus di sini saya untuk dua dari regek ini kita akan compare. Jika dia match dengan yang regek pertama atau match dengan yang kedua, maka dia akan
Jadi dia berupa mobile. Nah, salah satu contohnya ini ketika saya running, saya coba jalankan di yang ini saya jalankan di desktop. Kebetulan ini saya menggunakan browser dengan plugin yang dia bisa switch user agent-nya. Ketika saya buka halaman ini di di desktop browser, dia akan tampil full. Dia ada kategorinya. Nah, ini adalah kecil-kecil kategorinya. Saya memang sengaja bikin untuk kategori ini mudah diakses oleh mouse, dan itu bisa banyak kategori tampil di situ. Dan secara screen dia bisa ke samping. Saya mau cari buku apa di sini, bisa di search dan nanti muncul di sini. Secara tampilan dia melebar. Lalu gimana jika saya menggunakan mobile? Coba, ini saya ada 2 website, yang membedakan adalah port number-nya. Kebetulan ini saya bikin 2 website dengan port number yang beda, karena ini saya di lokal aja, saya belum publish ke Azure, saya masih di lokal. Ketika saya ganti user agent-nya pakai iPhone, dia akan seperti ini. Nah, ini tampilannya, walaupun tampilan screen-nya udah gede, masih gede, tapi karena user agent-nya adalah iPhone, dia tetap beda gitu. Nah, sesungguhnya kalau tampil di iPhone adalah seperti ini. Dia touch, pakainya bukan mouse tapi touch. Nah, sangat beda dibandingkan dengan kalau kita pakai Internet Explorer. Walaupun ini kita kecilin. Nah, ini adalah yang responsif. Ketika saya kecilin layarnya, misalkan kita pakai tablet yang layarnya cukup besar, dia bisa 5 kolom. Ketika di rotate jadi portrait, dia akan seperti ini. Itu yang responsif. Jadi di demo saya adalah dia responsif sama adaptif jadi satu. Ini ada. Nah, sekarang gimana caranya dari regek ini bisa dipakai di code-nya? Idealnya kita tiap kali user session di on session start, dia detect on session start, dia akan deteksi browsernya mobile atau desktop. Jika di mobile, dia akan di redirect ke mobile. Jika dia desktop, dia akan tetap di desktop, dan sebaliknya. Nah, di sini saya coba tunjukkan. Ini kebetulan yang atas adalah versi desktopnya. Nah, ini saya pakai data dummy untuk nampilin. Nah, di sini saya panggil request is mobile browser, karena tadi saya buat extension method ini berdasarkan HTTP request. Setelah dia dievaluasi dia mobile device, dia akan di redirect ke port atau website yang mobile. Nah, kita lihat juga yang satunya yang di mobile. Di sini sama, ketika dia bukan
mobile, dia akan diredirect ke desktop. Itu seperti itu. Nah, secara desain itu dari sisi backend-nya. Terus dari sisi front-end-nya gimana? Tadi yang media query, yang dari desktop itu bisa responsif. Dia ada di itu di sini. Dia jika minimumnya 768, dia carouselnya seperti ini. Bentar. Nah, ini. Untuk yang daftar buku yang tadi ya, yang tadi bisa ya kalau disempit dia cuma 3 kolom, kalau yang besar dia bisa 5. Dia adalah di sini. Kuncinya ada di sini. Ketika width-nya minimum 768 pixel, dia akan screen-nya dibagi 3, jadi 33,3%. Sedangkan jika dia lebih dari 102 atau sama dengan 1024, dia 20% atau dia dibagi 5. Itu ada di sini. Sedangkan tadi yang di mobile itu nggak perlu ada definisi seperti itu. Oke. Ini saya coba lagi. Oke. Nah, untuk pendekatan yang tadi beda satu website, yang tadi kan ada 2. Yang pertama yang saya coba contohkan ini adalah yang 2 website. Untuk yang beda website itu di MVC dia bisa satu website. Di sini bisa tambahkan view-nya yang beda. Betul yang saya kan dia view-nya 1 untuk web. Nah, nanti bisa tambahkan di sini yang tadi index ya, .mobile. Nah, dengan demikian ketika nanti di register di on start, ketika dia browsernya berupa mobile, dia akan pakai view yang beda instead of redirect to another website. Jadi itu ada approach yang tadi yang pertama. Kebetulan yang di sini saya hanya demokan yang untuk yang beda website. Untuk yang dengan satu website caranya adalah dengan menambahkan view-nya saja. Jadi sebenarnya dengan ASP.NET MVC ini kita untuk bikin web yang adaptif itu sangatlah mudah. Kita nggak perlu susah-susah mikirin logik gimana sih kalau kita pakai desktop, logiknya seperti apa, gimana sih kalau pakai untuk yang mobile. Nah, untuk kasus yang kontennya sama, bisa dengan pisahan antara yang index aja ini dengan desktop, yang index.mobile.cs.html itu untuk yang mobile. Nah, kekurangannya apa untuk yang beda satu controller tapi beda view. Seperti dilihat, contohnya yang tadi ini di sini saya munculin kategori, tapi yang di sini saya nggak munculin kategori. Kalau saya bikin seperti ini, saya harus request ke database itu kategori juga, padahal di tampilan nggak perlu. Itulah kenapa di sini saya coba
ambil yang 2 website. Itu salah satu alasannya, karena nggak semua fungsi mau saya tampilkan. Buat apa saya connect ke database kalau fungsinya nggak dibutuhkan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima